Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat aktivitas buat semua masyarakat Batanghari. Bersama saya Dwi Febrianza Daniel dan juga rekan saya di belakang layar Randy Andani Saputra. Kali ini kita akan bertemu dengan Ibu Yudita Asmara, seorang tokoh politik di Kabupaten Batanghari yang akrab disapa dengan Ibu YA. Kita tahu beliau akan mencalonkan diri sebagai calon bupati Batanghari. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sosok seorang Ibu YA agar lebih dikenal oleh masyarakat Batanghari. Ya, seperti kita tahu beliau dari perjalanan karir beliau, pendidikan hingga saat ini beliau berani mencalonkan diri sebagai Bupati Batanghari. Nanti kan setelah kita bertemu dengan Ibu YA. Dia saya bilang tadi saya belajar masak, pernah sekali masak lupanya apa? Ngechat, magicom, pas mau makan nasi belum masak. Bahkan yang bekerja di rumah saya itu itu cuma ada yang apa menyetrika baju. Kalau mencuci ya biasanya suami masak, saya gitu. Ganti-gantian. Jadi saya pikir BPJS memang harus memang diperlukan di Kabupaten Batanghari. Calon bupati banyak, entah itu 2 calon, entah 3 calon, semuanya bagus, semuanya baik, tetapi saya carilah program yang memang betul-betul menyentuh kepada masyarakat langsung. Itu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Haja Yudita Asmara. Kali ini kita akan membahas sedikit profil beliau, mulai dari pendidikan hingga perjalanan karir beliau sekarang dulu di kursi DPR selama 3 periode. Terus juga sekarang sudah mencalonkan diri sebagai Bupati Batanghari. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit perjalanan hidup Ibu hingga sampai saat ini ya? Kalau TK cukup depan rumah lah kan gitu. Dulu kami tidak punya namanya PAUD kan gitu. TK di sebelah rumah saya kan di Telanepura, Jambi. Jadi dan kemudian SD saya di SD 47 kan. Jadi kan itu dekat rumah situ. Ya. SD 47, SMP saya SMP 7, SMP 7, kemudian SMA yang saya milih agak beda dengan kakak-kakak saya. Semuanya kemarin kan pada SMA 1 lah. Saya pengen mencoba ya SMA yang lain yang dekat sekolah, dekat rumah saya juga, ada juga di Sapris. Oh, Sapris di belakang ada. Iya. Itu dekat rumah saya. Di Sapris. Kemudian saya kakak-kakak saya yang ngambil kuliah S1 di Unja dan lain sebagainya. Kok saya pengennya yang lain gitu, nggak mau kuliah di situ karena saya pengen hal yang lain. Akhirnya saya masuk ke perhotelan di Bandung. Nah, kalau dulu namanya National Hotel Institute. National Hotel Institute. Iya, sekarang ini namanya BPLP ya. Nggak tahu kalau sekarang ini. Kalau itu tahun berapa? 9. Kalau SD itu waduh. Sudah lama sekali. Agak gugur dulu. Ingat lagi. Yang jelas setelah National Hotel Institute saya pernah beberapa bulan kerja. Ya akhirnya saya ketemu dengan suami saya minta di rumah baik kan gitu, jadi ibu rumah tangga. Oh, waktu itu dengan saya ketemu waktu masih kuliah. Iya sudah mau selesai kuliah ya. Jadi pada waktu itu ya itu tadi perjalanan hidup ini kan kita tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu. Saya waktu itu malah pengennya tidak tinggal di Jambi, pengennya keluar merantau gitu. Ternyata ya balik juga ke Provinsi Jambi, malah balik ke Kabupaten Batanghari. Jadi masuk Batanghari kapan dulu? Tahun berapa? Ya? Masuk Batanghari. Masuk Batanghari. 94 lah. Waktu itu ngikut Bapak dinas. Iya, karena dia di Kepala BO kan, jadi 94 saya sudah di Kabupaten Batanghari. Itu sudah sangat mengenal Batanghari itu. Sudah sampai ke Batu Sawar malah. Terus 1994 saya baru lahir waktu itu. Itu 94 pertama sekali kita datang ke Batanghari itu di mana? Di komplek SMA, kontrak rumah. Kontrak malah. Itu saya sudah jadi kadis. Sudah? Sudah.
Pak saya sudah jadi kadis, tapi ya walaupun kadis jadi tetap kontrak gitu ya. Ya kita ini kan itu yang saya bilang tadi, di mana kita berada di situ kita bekerja mengikuti apa yang menjadi adat istiadat gitu. Bukan berarti oh saya anak orang mampu, tapi ketika saya menikah tidak meninggalkan yang apa kewajiban kita di mana suami kita di situlah gitu ya. Dulu mungkin kita menjadi anak manjo atau apa, tetapi kita itu suami apapun kita harus mengikuti karena kita sudah mempunyai keluarga. Itu yang saya bilang tadi, saya belajar masak, pernah sekali masak lupanya apa mencet magicom pas mau makan nasi belum masak. Lalu ada suami sudah balik kan, jadi di perhotelan di Bandung, di National Hotel itu tahun berapa waktu tahun 90-an. Kemudian selanjutnya ketemu dengan suami, menikah, dan menikah itu ya ternyata ya suami saya juga sebagai pegawai negeri ya seperti biasalah, pindah ke Batanghari, seperti ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Jadi ya sebagai istri, ibu rumah tangga yang suami saya bilang ya tidak usah bekerja di rumah baik gitu kan, cukuplah saya yang bekerja seperti itu. Jadi tidak ada neko-neko bagi saya kan, kayak apa yang diberikan ya itulah yang saya terima. Dulu saya ingat gajinya suami saya itu 750.000 apa itu harus itu sudah pegawai negeri sipil ya harus cukup untuk 1 bulan. Bahkan posisi beliau itu adalah kepala PU pada waktu itu ya, kepala Cipta Karya saya lupa, tetapi di Batanghari. Tetapi kami masih mengontrak rumah, jadi sudah diterima dari yang kemarin kehidupan saya kuliah, kemudian biasa saya apapun yang saya minta ke orang tua diberikan gitu kan. Tapi ketika saya menikah, ya saya harus ikut apa yang menjadi suami saya, apa yang dia dapatkan itulah yang harus saya terima. Dan saya dari itu sudah berubah. Iya. Dari anak hingga berkeluarga. Iya, sampai berkeluarga. Dan kemudian juga saya bisa sambil belajar memasak, kemudian sambilan bekerja, belanja seperti biasa, jalan kaki bersama tetangga-tetangga kiri kanan saya di komplek SMA itu, sambil gendong anak, ya seperti ibu rumah tangga biasa. Suami saya waktu itu diajak oleh almarhum Abdul Fattah sebagai wakilnya, wakil bupati. Disitulah saya baru ikut berorganisasi, masuk ke dalam organisasi PKK. Tetapi saya juga bisa membawa anak saya ikut dalam organisasi itu, seperti kegiatan arisan, dia bawa makanan lengkap, seperti kayak ibu biasa, tetapi tidak meninggalkan apa yang menjadi tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi ya kemudian saya juga harus sebelum saya pergi sudah saya siapkan dulu makanan untuk suami. Saya sudah perkirakan makanan siangnya seperti apa, jadi tidak ada yang terbengkalai. Jadi kami sudah terbiasa habis sholat, bangun, apa yang mau direncanakan dalam 1 hari itu kita sudah tahu. Di dalam kulkas kita pun kita sudah tahu dalam 1 minggu ini apa yang harus kita masak, yang harus kita beli, yang sayuran segar dan lain sebagainya, dan juga untuk anak. Bahkan yang bekerja di rumah saya itu cuma ada yang menyetrika baju. Kalau mencuci ya biasanya suami, masak saya gitu. Ganti-gantian. Ketika nambah anak 1 ya baru kami nambah 1 orang untuk mengasuh anak. Jadi suami saya memang beliau boleh saya ikut organisasi, tetapi tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi tugas kita sebagai istri. Itu yang paling sangat penting. Jadi kita harus pintar sebagai perempuan mengatur waktu. Ya alhamdulillah selama ini ya anak-anak saya ya sudah seiringnya waktu selesai kuliahnya, tinggal anak saya kecil yang masih kuliah di BINUS, yang sudah selesai ya. Jadi kalau bagi saya itu 2 anak cukup, jadi keluarga kecil kan, laki perempuan sudah ya mendukung program KB. Dan kemudian setelah itu saya ketika pernah ikut berorganisasi di Golkar, tetapi untuk ikut sebagai calon DPR masih belum. Waktu itu pernah didaftarkan, tapi ya pikir saya kayaknya belum waktunya saya ikut di dalam berpolitik. Nah, ketika setelah turun PKK itulah yang membuat saya banyak belajar apa yang menjadi aspirasi masyarakat di lapangan. Kadang saya masuk
luar rumah, bukan harus dari pintu depan tetapi juga dari belakang rumah, duduk sama-sama masyarakat. Apa yang mereka makan saya ikut makan, kemudian apa yang saya punya saya berikan. Ketika saya berikan, ini saya tidak beli, saya tidak punya uang, tetapi waktu itu saya bilang ini saya yang kasih. Nah setelah itu saya pulang, dia tidak tahu siapa yang kasih. Yang jelas setelah jawab baru dia, oh yang turun kemarin Ibu Yunita, ternyata Ibu Sahesa. Jadi tidak ada bahwa oh saya adalah orang ini, saya adalah tidak ada. Memang niatnya memang waktu itu Ibu mencalonkan diri, dicalonkan waktu itu di sebagai anggota DPR. Iya, sebenarnya saya tidak mau ikut calon DPR kemarin, kan saya rasa belum mampu. Tapi ada salah satu partai, waktu itu partai PBR, sebut sebagai saya calon. Ya bahasanya kan Ibu duduk manis deh, tapi biarlah kami yang turun. Ternyata tidak itu seperti itu. Tetap turun juga. Kita tetap harus turun all out. Bagaimanapun yang mau duduk kan kita yang mau jadi calon. Tidak mungkin kita duduk manis. Akhirnya ya alhamdulillah dengan suara terbanyak pada waktu itu 3.500 2009 ya. 2009. Yang terbanyak ya waktu itu. Jadi malah saya bisa membawa satu kawan saya yaitu Pak Heri Chandra untuk duduk di DPRD. Dari itu kami di PBR ada masuk sekitar 6 kursi lah. 6 kursi. Iya. Ya seiring jalan duduk di DPRD ya begini jadi anggota dewan dan sebagainya. Ya, kebetulan suami juga sebagai bupati, tentu ada aspirasi kan kita sampaikan kepada suami. Itu yang periode pertama. Untuk periode kedua saya karena PBR ini yang paling besar hanya di Kabupaten Matahari kan se-Indonesia. Jadi kita disuruh ikut melebur ke partai yang waktu itu PAN. Ya PAN memang menerima saya pada waktu itu, tetapi ya ada satu lain hal, akhirnya karena suami saya juga ketua Golkar, kok malah masuk yang lain, saya disuruh masuk ke Golkar. Ya akhirnya saya kembali lagi ke Golkar. Memang pada awalnya saya memang anggota Partai Golkar dan orang tua saya juga sebagai kader Golkar dan ketua Golkar di provinsi. Nah kemudian setelah itu di periode kedua ya alhamdulillah saya juga bisa duduk menjadi anggota DPRD. Nah yang untuk saat ini pun ini adalah merupakan periode ketiga. Sama juga saya bisa duduk di DPRD Kabupaten Matahari. Suaranya kurang lebih 4.811, hampir 5.000 suara saya. Dan itu pun akhirnya saya bisa membawa kawan saya satu untuk duduk di DPRD Kabupaten Matahari. Jadi memang kalau untuk masalah calon bupati ini mungkin karena saya sering turun-turun mendampingi suami dan juga akhirnya mereka berpikiran kepada punya pendapat masyarakat ya maupun ibu-ibu maupun orang tua, karena kesungguhan saya tadi ya mereka ada yang berharap kenapa ada ibu yang menjadi bupati Batanghari, karena selama ini yang kami lihat ibu juga ikut turun berperan di masyarakat, ya untuk kami mendengar suara kami gitu. Jadi waktu itu saya pikir itu kan hanya sebagian yang menyampaikan, tapi semakin lama ya arus itu semakin banyak, dan melihat hasil survei kemudian dari jumlah suara ya akhirnya saya minta survei lagi sekali lagi untuk meyakinkan bahwa saya bisa ikut menjadi calon bupati Batanghari. Karena untuk menjadi bupati Batanghari itu tidak hanya sekedar untuk tampil-tampil atau hanya kekuasaan atau dan lain sebagainya, tapi memang kita memang harus siap menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi kita. Nah, kemudian visi misi ini tentunya dari ya semua daripada masyarakat itu yang melahirkan misi saya ke depan untuk mewujudkannya ketika insya Allah besok menjadi bupati Batanghari. Dan kemudian saya sering juga berbincang-bincang suami apa sih yang harus kita lakukan kalau seandainya masyarakat seperti ini ada tidak sesuai dengan landasannya, aturannya yang bisa kita pakai untuk mewujudkan masyarakat mau seperti ini. Kita bisa dah, ada yang meminta bibit karet, saya bilang, ada yang meminta berobat gratis dan lain sebagainya. Karena memang 2006-2011 memang program Pak Sahir kan seperti itu, ada santunan kematian dan mereka memang sangat merasakan apa yang menjadi program tersebut. Program yang sekarang berjalan memang terasa sekali di masyarakat, dan itu juga yang disampaikan kepada kami ketika saya berbicara di masyarakat atau di pertemuan. Sudah tidak dapat ini, program ini sudah. Nah, itu adalah merupakan program bupati terpilih. Jadi kalau kita memang pengen program seperti itu, ya tolong bantu saya. Nah, itu. Karena kan setiap program itu kan kadang-kadang berganti bupati, itu
dia berganti program karena mereka memang punya program-program yang lain. Nah kalau insya Allah kalau saya tentunya keinginan saya adalah selain ingin meneruskan program-program Pak Sayer yang sudah berjalan karena yang dianggap bagus, saya sudah banyak mendapatkan penghargaan seperti BPJS gratis ini sudah ada 3 penghargaan. Dan kemudian juga alhamdulillah Kabupaten Batanghari sudah WTP-nya 5 kali berturut-turut. Ya, dan kemudian juga banyak lagi penghargaan-penghargaan lain yang untuk Kabupaten Batanghari yang tidak seperti disebutkan ada berita-berita hoax mengatakan bahwa Batanghari Kabupaten tertinggal. Ternyata Pak Presiden kita malah memberikan data yang kabupaten tidak ada satupun Batanghari yang termasuk di dalam tersebut. Dan kemudian banyak lagi program-program yang ada di Kabupaten Batanghari untuk pengentasan kemiskinan yang dari 11 sekian persen berkurang menjadi beberapa digit menjadi 9 sekian persen. Jadi sudah ada upaya pemerintah Kabupaten Batanghari. Dan kemudian sakit pun kita mendapat yang terbaik juga. Nah, jadi memang banyak sekali yang dilakukan di Kabupaten Batanghari. Kemudian program-program seperti bibit karet mereka sudah merasakannya dan mendapatkan hasilnya. Itu program-program itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Memang tidak nampak secara nyata, tetapi kita bisa merasakan. Masyarakat bisa merasakannya. Ketika saya tanya masyarakat, apa yang sudah didapat? Kami dapat BPJS gratis, Bu. Alhamdulillah. Kami dapat santunan kematian, guru ngaji sudah ada insentif, kemudian guru PAMI dan lain sebagainya juga, guru PAUD itu sudah banyak sekali program yang pada waktu itu saya ingat tahun 2005 saya turun bahwa guru PAUD itu honornya kurang lebih atau guru TK itu 50.000. Itu pun dari swadaya masyarakat. Jadi ketika Pak Sayer jadi ditambah menjadi sekitar 200.000 dan sekarang sudah naik ada yang 700. Sudah merata sudah ada yang 400. Jadi seiring berjalan itu kan yang namanya program itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, karena kita ini membangun sumber daya manusia itu ibaratnya seperti anak kita yang dalam kandungan lahir dari mulai dia bayi sampailah balita, kemudian SD, SMP, SMA sampai sampailah mereka menikah itu tetap harus kita ayomi sampai dia berdiri sendiri. Begitu juga masyarakat Kabupaten Batanghari tidak bisa kita hanya berganti harus menerus kita support agar mereka bisa berdiri sendiri dan menambah pendapatan keluarganya sendiri. Itu yang menjadi niat saya ke depan untuk pengembangan keluarga. Berarti kalau sekarang kita masuk ke pencalonan Fatih. Ini tadi kita tahu niat maju itu dorongan dari masyarakat itu. Semoga ini diperhatikan di masyarakat kan keinginan masyarakatnya seperti ini, terus ya ibu pun melihat fenomena-fenomena di lapangan. Jadi kan pasti ada program-program yang bakal kita condongkan nih selain dari meneruskan program sebelumnya, pemerintahan sebelumnya pasti ada program-program unggulan sesuai dengan jargonnya Ibu, inovasi Batanghari unggul. Apa inovasi seperti apa dan keunggulan seperti apa yang kita kedepankan? Jadi jargon Ibu itu yang inovasi Batanghari unggul itu inovasinya adalah di dalam 10 program yang akan kami laksanakan. Seperti kalau selama ini kan ada BPJS gratis untuk masyarakat tidak mampu, kemudian ke sekitar 8.900 untuk perangkat desa dan lain sebagainya, guru PAUD, guru PAMI, kemudian ada juga BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan untuk mereka. Nah, saya ingin memberikan sisanya itu adalah BPJS gratis. Jadi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari dengan KTP dan nomor induk kependudukan. Karena kita mengingat bahwa musim pandemi, kemudian corona, dan ada yang mandiri itu kadang-kadang tidak bisa membayar BPJS karena naik dan lain sebagainya. Dan kemudian ada masalah ketika mereka kena PHK, berhenti bekerja, tidak bisa melanjutkan bayar BPJS tersebut. Dan selanjutnya lagi, saya masih sering sampai saat ini pun saya sering ditelepon oleh masyarakat, sudah banyak gitu minta tolong SKTN dan kemudian mau melahirkan tapi tidak ada biaya, dan kemudian mau minta dirujuk dan lain sebagainya. Ya akhirnya menjadi suatu hal yang biasa bagi saya, pekerjaan bagi saya
hampir setiap hari saya dari semua sudut mintanya seperti itu. Jadi saya pikir BPJS memang harus memang diperlukan di Kabupaten Batanghari. Sangat perlukan. Dan animo masyarakat ketika saya menyampaikan itu banyak yang mengatakan, alhamdulillah kalau kami memang dapat itu Bu, insya Allah kami akan pilih Ibu. Mereka benar-benar Terbantu. Dan ada juga yang mengatakan, Bu, kalau seandainya Ibu jadi bupati, kami dapat BPJS gratis ini berapa tahun? Karena kan selama ini kami kan bayar, kami tidak mampu bayar nih. Nah ketika Ibu jadi kan kami gratis, dapat BPJS sendiri gratis. Saya bilanglah selama kepemimpinan bupati terpilih. Nah kalau sekarang ini 2021-2024 berarti ya selama beberapa tahun itu sekitar 3 tahun. Dan saya melihat bukannya itu raut wajahnya itu sedih. Nah, seorang rumah kenapa begitu sih? Berarti kalau Ibu tidak terpilih lagi, apakah BPJS ini akan bisa diteruskan? Terus kemana kami dapat? Takutnya kami stop. Jadi saya bilang insya Allah tergantung kepada bupati yang terpilih berikutnya. Maka ke depan pilihlah bupati yang memang betul-betul untuk kita masyarakat Kabupaten Batanghari yang tidak ada kepentingan untuk diri bupati itu tersendiri. Jadi kita memang perlu jeli di masyarakat untuk memilih bupati. Nah itu yang saya sampaikan. Bahwa saya sampaikan kepada masyarakat selalu calon bupati banyak, entah itu 2 calon, entah 3 calon, semuanya bagus, semuanya baik. Tetapi saya carilah program yang memang betul-betul menyentuh kepada masyarakat langsung. Nah, itu memang program itu masyarakat yang bisa menilai mana program yang benar-benar menyentuh. Betul, karena kita tidak boleh menjelekkan, memfitnah orang lain. Jadi saya setiap di masyarakat selalu menyampaikan apa yang menjadi program saya, itulah yang saya sampaikan. Ketika mereka bertanya, ya sesuai dengan yang ditanya itulah yang saya jawab. Ketika dia bertanya, Bu, yang si ini, oh itu tidak tahu saya, yang saya jalankan adalah program saya. Karena dosa lah kalau kita menjadikan orang lain. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi kita berusaha yang terbaik. Nah itulah bagi saya seperti itu. Kalau ini kan dari beberapa program itu ada yang bersentuhan juga langsung dengan kaum milenial misalnya. Ini lagi booming nampaknya generasi milenial itu kan mulai dari tahun 2018 kaum milenial itu terus bersuara, bahkan mengikuti arus politik semuanya. Bahkan mereka kadang malah jadi alat tunggang politik para paslon. Nah, jadi harapan mereka sendiri terhadap Ibu itu apa? Jargon saya kan yang saya bilang tadi Ibu itu kan inovasi Batanghari unggul, karena inovasi itulah yang banyak ke kaum milenial tadi. Memang ada yang mengatakan kenapa kami harus memilih Ibu? Karena di dalam Ibu itulah inovasinya, wadahnya ada di dalam program yang 10 tadi. Seperti ada program mantul, bukan berarti seluruh anak-anak kita yang sudah selesai bekerja dan kemudian minta selama ini minta jadikan honor, PTT atau bagaimana dan minta masukkan ASN, sedangkan untuk tes pegawai negeri itu kan dari pusat dan melalui CAT sudah jadi tidak ada bisa kita menolong harus kecuali diri kita sendiri. Jadi kita lah yang membekali diri kita bagaimana kita mampu dan bersaing untuk anak-anak yang lain di baik di kabupaten lain maupun yang ada di provinsi Jambi. Nah saya pengen anak-anak itu punya keahlian lain, maka saya inginnya mereka akan punya wadah seperti program Matu tadi bekerja sama dengan seperti Perindakop, kemudian Transnaker kan di situ punya banyak program-program kerja untuk supaya masyarakat bisa menambah pendapatannya sendiri. Seperti kalau memang hobinya otomotif kan bisa kita perdalam otomotifnya, dia bisa membuat seperti kayak bengkel otomotif dan lain sebagainya. Ada yang Bu kami ini hobinya adalah nyanyi, seperti yang ada menciptakan lagu Ibu ini kan, itu yang anak-anak sekolah anak-anak kuliah yang pada waktu itu libur pandemi ya, jadi balik ke Batanghari, mereka menciptakan lagu dan kemudian diperdengarkan oleh saya gitu ya, ada yang saya perbaiki sedikit. Berarti lagu itu memang mereka yang iya, anak-anak Batanghari yang menciptakan lagu tersebut. Begitu saya dengar, kok saya senang ya lagu ini gitu. Ya saya panggil anak-anak itu, saya sangat bangga pada mereka. Ternyata anak-anak Batanghari ini memang
hebat-hebat gitu, luar biasa. Bahkan kita ajak rekaman dengan saya itu dan Pak Wakil saya itu calon wakil saya Pak Mahdan, kita ajak rekaman bersama-sama anak-anak tersebut dan kita bikin klip, kemudian kita siarkan melalui FB, YouTube, kemudian juga ada TV Jambi. Melalui TV lagu itu banyak yang senang dengan lagu tersebut karena yang mudah didengar dan bisa diulang-ulang kan. Biasanya kok yang sering booming itu yang mudah yang sering didengar. Ya, jadi favorit bagi anak-anak muda sekarang. Judul lagu itu kan Batang Hari Ibu ini bersama ibu. Bersama ibu ya. Ini ada di situ. Iya ya. Satu lagi. Lainnya sekarang ini kan yang menjadi kendala milenial mungkin kayak seumuran Reni itu atau mungkin di bawah lagi itu banyak sekarang bagaimana mereka itu kalau sudah tamat S1 ataupun merasa sekolahnya sudah tinggi cenderung malah gengsi. Terkadang gengsi, masa saya kerja seperti ini, kerja seperti ini, padahal itu pekerjaan yang halal tapi mereka masih ragu. Itu kayak mana supaya nanti jika terpilih untuk membangun spirit mereka, keinginan mereka untuk mungkin dari sebuah usaha dan pekerjaan semuanya. Itu yang saya bilang tadi, kita kan dalam program kami itu kan ada yang namanya program mantul tadi kan, mewujudkan angkatan kerja unggul. Jadi bukan berarti harus mereka sarjana harus bekerja di perkantoran dan lain sebagainya. Orang kan hanya melihat ketika mereka sudah sukses, tetapi awalnya itu kan tentu dari bawah dulu. Nah, saya pun juga seperti itu, tidak langsung sukses menjadi 3 periode itu harus kita dari bawah. Nah, kemudian untuk yang anak-anak muda ini ya kita ngadakan pendekatan, kita adakan silaturahmi, berbicara, kemudian boleh seminar. Apa sih yang mereka inginkan untuk anak-anak kita ini yang sudah selesai? Mereka misalnya kepengennya, Bu kami pengen beternak, ataupun kami pengen membuat lahan apa gitu. Macam-macam, ada yang sekarang buat kayak lagi musim ini coffee break dan lain sebagainya. Semua itu sebenarnya adalah ide-ide yang bagus asal kita memang serius. Seperti kalau kita pengen jadi penyanyi, jadilah penyanyi yang baik. Akan menjadi sukses kalau dia konsentrasi dengan menekuni sebagai penyanyi. Kalau dia memang pengen jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang berhasil kan gitu. Pengusaha berhasil itu dia harus fokus dengan usahanya. Semua itu juga gitu. Kalau mau jadi anggota dewan ya fokuslah dengan caranya bagaimana bisa duduk di anggota DPRD. Ya, semua itu kan harus serius dan fokus. Nah, kalau kita tidak serius, ya dia akan setengah-setengah jadi. Berarti dengan beberapa program unggulan itu yang menyentuh milenial, nantinya keinginan milenial itu akan dijawab langsung oleh pemerintah. Keinginan kami seperti ini. Nah itu nanti cara pemerintah mensupportnya berarti dengan pelatihan. Iya, pendekatan, pendampingan, jadi kan jangan sampai mereka menjurus ke perbuatan yang tentunya yang negatif, ke arah yang negatif. Jadi kita memang karena apa, generasi muda ini sangat penting karena dia merupakan generasi pengganti kami yang sudah tua-tua ini ke depan. Mau tahu kan nanti kami jadi bupati. Amin. Karena memang yang namanya manusia itu kan tidak tahu kan nasibnya seperti apa. Jadi memang kita harus menghargai orang lain. Jadi jangan kita menghina, dia adalah seperti itu, tahu jadi bupati, tahu ada yang jadi anggota dewan, ya kan? Banyak kisah toko yang memang mereka dari bawah, tapi contoh kayak Tanjung. Iya, saya tidak pernah membeda-bedakan orang. Nah, itulah saya tidak pernah melihat semuanya sama, dan kemudian kita tidak boleh dendam sama orang, kita tidak boleh menganggap orang itu adalah musuh. Jadi saya pikir semua itu adalah sama di mata Tuhan. Nah, jadi apalagi kita yang sebagai manusia kan saling membantu. Sama lah kayak Reni ini datang ke saya, tidak ada merasa sebagai ibu bupati, sebagai apa ya, sebagai anak lah namanya, ya, seperti ibu dan anak. Karena semua itu pasti ada kelebihannya. Kalau menyikapi kadang di media sosial, sekarang kan sedang dicari, karena kalau sudah masuk momen politik itu mulai saling sindir semuanya. Kalau
Ayu sendiri menyikapi itu kan terkadang orang ngomong sudahlah jangan dipilih itu karena ini mulai ada negatif campaign. Menyikapi itu kayak mana? Dengan cara yaitu kita sesuai dengan jalan kita. Kalau menurut saya tidak pernah melihat FB tersebut, berita itu, karena saya tidak punya FB yang berteman dengan FB yang seperti itu. Jadi kalau bagi saya itu wasting time gitu loh, ngabisin waktu baik. Kita buat yang bagus-bagus baik, yang positif yang baik. Karena kalau kita selalu berpikiran positif dan baik, insya Allah yang terjadi pun akan positif. Jadi bagi saya tidak memperdulikan hal yang seperti itu. Saya sesuai dengan jalan saya, malah saya semakin kencang ya semakin saya lebih fokus lagi kepada masyarakat. Bahkan insya Allah saya terus setiap hari komunikasi ke masyarakat. Itu malah memicu dan semangat kita. Kenapa? Semua manusia, siapapun orangnya, punya kesempatan untuk jadi Bupati Batanghari. Yang penting niat dan nawaitunya itu memang untuk membangun Kabupaten Batanghari. Semua itu kita serahkan kepada Allah SWT. Saya rasa seperti itu. Kenapa pilih Mahdan? Alasan Ibu berdampingan dengan Bang Mahdan itu? Dengan Pak Mahdan, ya. Kebetulan Pak Mahdan ini kemarin adalah Ketua DPRD. Kami duduknya memang bersebelahan kan, karena saya 3 periode menjadi wakil Ketua DPRD. Walaupun kami berbeda politik pada waktu itu, beliau tentu kakaknya ikut calon, pada waktu itu saya, suami saya, tapi kami tidak pernah bergesekan gitu, tetap baik. Kalau kita profesional kan harus seperti itu. Ketika di DPR kita di DPR waktu itu kita memang masalah kegiatannya adalah untuk kepentingan Kabupaten Batanghari, kita harus bersama-sama, harus fokus bersama-sama. Di situ indahnya berpolitik tadi ya, indahnya berteman dengan Pak Mahdan dan kawan-kawan. Jadi kita bisa memisahkan ini adalah urusan politik, ini adalah urusan Kabupaten Batanghari. Itu kami selalu pisahkan. Justru lucunya pada waktu Pilkada 2015, ketika dia mau turun ke lapangan punya waktu, saya ada waktu ketika kita sedang kegiatan APBD ataupun anggaran, tolong gantikan saya yuk, saya mau turun ke lapangan. Ya padahal kita itu berperang tuh, tidak ada masalah bagi saya ya. Itu namanya berpolitik. Nah itu santun. Sebenarnya politik itu harus santun, bukan menjelekkan dan terkadang itu sekarang Ayu sendiri di posisi sebagai calon, ya tidak bermasalah dengan calon lain. Karena orang di bawahnya ribut. Itu sering terjadi. Saya menganggap bahwa dengan calon Hafiz Hafiz itu saya menganggap seperti anak sendiri, bahkan beliau memanggil saya tante. Begitu juga Ketua DPRD sekarang, sudahlah tidak usah panggil yang aneh-aneh, biasa-biasa saja. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa dia adalah musuh saya, bahkan saya sayang kepada beliau. Tidak ada musuh ya dalam politik. Dan kemudian Farid Arif ini juga pada waktu itu ketika kami wakil Ketua DPRD, Pak Mahdan Ketua DPRD, beliau adalah Sekda Kabupaten Batanghari. Iya, dan kita sama-sama berteman seperti biasa, akrab malah, bersama lah sama kawan-kawan. Tidak ada juga ya tidak ada menganggap musuh gitu kan. Ya begitu juga dengan Ibu Kamelia, saya pikir ya biasa-biasa baik. Dengan Pak Batiar juga, ya dia juga dulu sebagai Sekda Kabupaten Batanghari. Dan mereka adalah pernah menjadi bagian pemerintah Kabupaten Batanghari. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa ini dan itu membuat dan sebagainya, karena mereka adalah bagian dari Kabupaten Batanghari. Pernah tinggal dan pernah bekerja di Kabupaten Batanghari. Oke, ya, ini untuk masyarakat itu kan jangan sampai lagi bawa, karena mereka ini ya, termasuk Ayu sendiri merupakan putra-putri terbaik Batanghari, yang tujuannya untuk membangun Batanghari. Jangan sampailah masyarakat saling ini. Terkadang ya kami lah kami ketemu di lapangan, mereka pertikai lah antar sama, karena beda pilihan. Itu pesan sedikit lah untuk mereka itu. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi hubungan silaturahmi tetap terjaga. Yang gontok-gontokan siapa, yang jadi siapa. Gitu. Jadi makanya ketika saya waktu itu berseberangan dengan Pak Mahdan, tapi saya legowo ketika saya jadi saya jadi bupati, saya jadi istrinya di DPR pun kami seperti biasa, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah, tetap bersama-sama. Dulu ada yang mengaku kaget kalau ibu jadi bupati, ibu sombong. Saya tidak pernah seperti itu, tidak ada yang berubah.
ya saya seperti inilah apa adanya, karena memang tidak mengandung ya seperti ya beginilah saya. Tidak ada yang berubah bagi saya. Tidak perlu dibuat-buat. Tidak ada yang dibuat-buat, bukan karena di depan layar atau di depan masyarakat. Tidak ada seperti itu. Bahkan saya punya langganan sayur saya di pasar, saya punya langganan es apa tuh namanya tuh, es bubur yang sumsum itu ada dulu. Sayangnya karena kan hobi. Kadang-kadang segerobak tuh saya borong. Saya punya langganan bakso, somai, sama lah seperti kayak yang kita lakukan sekarang. Jadi saya pikir apapun jabatan kita, apapun ketika kita berhasil, kita tidak lupa bahwa kita ini sebagai kodrat kita sebagai manusia, dan tidak boleh kita sombong, kemudian kita menganggap orang itu adalah saingan atau musuh. Kita tidak boleh seperti itu. Maka kalau kita berbuat baik terus, insya Allah kita pun tidak ada merasa masalah dengan mereka. Kita bertemu pun tidak ada merasa kagok dan lain sebagainya. Bagi saya seperti itu. Untuk masyarakat tuh ya. Iya, sering untuk-untukan ya. Saya jangan. Bahkan saya bilang dengan tim saya sabar. Orang sabar dikasih Tuhan. Kita tidak boleh. Kita fokus di jalan kita, terserah mereka mau ngomong apa, kita tetap konsen kepada apa yang menjadi tujuan kita, hingga tujuan kita ini menjadi terwujud. Nah, itu yang kita pikirkan ke depan. Sekarang turun, ketika jadi adalah realisasi program. Insya Allah kalau itu ada juga yang menyampaikan, Bu, kok ibu turun tidak pernah ngata-ngata calon lain, ya untuk apa bagi saya? Kok yang lain? Ya terserah, itu kan hak pribadi mereka bagaimana mencapai puncak kepemimpinan supaya dengan jalan seperti itu menjelekkan calon lain, itu tidak boleh sebenarnya. Bagi saya dari dulu sih memang saya gitu, tidak pernah saya berurusan yang seperti itu. Ketika membantu Pak saya juga, saya adalah menjual program, tidak ada yang melenceng kemana-mana, tidak boleh. Ada yang mengatakan apa sih unggul? Ya kalau kita sudah maju, sudah bagus, banyak penghargaannya di kabupaten Batang, berarti kan kita unggul. Yang kita tuju adalah unggulnya. Nah itu yang saya pikir ke depan. Jadi saya sih easy going way, ya siapapun yang mau ngatain saya juga tidak peduli gitu. Apapun yang mau dibuat kita serahkan. Apa? Kita ini jatuh bangun, kita ini bahwa saya pernah kalah suami saya pernah menang. Jadi 3 kali suami saya ikut pemilihan Bupati Batanghari, periode pernah jadi wakil bupati, kemudian pernah jadi bupati, pernah kalah, sekarang alhamdulillah pernah jadi bupati. Dan iya, dan saya pun alhamdulillah 3 kali jadi wakil gubernur DPRD Kabupaten Batanghari. Jadi bagi saya ya sudah menjadi bagian dari diri saya kalau itu. Jadi mau kalah mau menang itu hal yang biasa. Sudah sering kita bangun. Sudah sering kita bangun. Ya, sudah sering. Kemampuan di berpolitik, batu yang bersentuhan dengan masyarakat, terus juga di pemerintahan ini sudah paham. Karena di pemerintahan mungkin masih di PKK kan sering ikut bapak. Di politik ya tadi 3 periode, pengalaman 3 periode itu kan bukan hal yang biasa. Ada orang yang pertama kali benar, begitu calon kedua begitu kan kalah terus tidak lagi. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, pengalaman itu jangan sampai keledai dungu yang mau masuk lubang 2 kali. Jadi pengalaman itu ya bagi kita guru yang terbaik. Maka saya bilang saya tidak pernah ada merasa orang atau musuh bagi saya. Terus ada lagi selain dari jargon ibu, ada lagi yang sekarang ini sudah belum karena berpasangan. Yamaha ya. Iya, Yamaha. Kayak merek motor itu. Dampaknya itu sudah lengket juga di masyarakat. Kenapa ngambil Yamaha itu? Ini gara-gara waktu itu ada nyoba mencoba motor Yamaha. Saya tidak tahu itu motornya Yamaha, yang jelas saya dicoba motor. Ini motornya bagus. Saya naik waktu itu di tempat Mbak siapa tuh yang di dekat Mas Harno ya, Mas Harno Teguh Jaya itu ya, Teguh Jaya. Oh, saya soal mampir ke situ kan. Nah, Bu beli motor kan ya. Cobalah motor ini Bu, ini bagus. Ya saya pilihlah yang motor yang saya pilih kan gitu. Handmade ya? Yamaha ya? Oh iya, saya tidak tahu. Besar tuh motor handmade. Saya naiklah di situ foto. Nah, foto itu mungkin ada yang di-share di FB, langsung lah digelar sama orang itu Yamaha. Yamaha itu kebetulan memang ya semua itu serba kebetulan. Pak Mahadan ini memang sebagai calon wakil saya kan, jadi pas diplesetkan memang pas memang Yamaha itu. Ya sampai sekarang pun lengket Yamaha, tidak bisa berubah lagi. Mau saya mau jargon apa mereka taunya Yamaha.
Baru saya bilang kita semua Yamaha gitu. Nah belum apa-apa mereka sudah bilang Yamaha. Ya udah saya ikuti sesuai dengan yang dipilih atau yang menjadi familiar di masyarakat. Kan lebih mudah didengar karena ada bahasanya Yamaha yang terdepan. Yang terdepan. Itu sebenarnya kalau yang Yamaha. Itu sejarah awalnya. Yamaha. Ya. Koalisi Yamaha. Yamaha. Dan kemudian juga kami pernah dulu ngobrol-ngobrol kan setahun 2 tahun yang lalu. Tapi waktu itu mungkin saya pikir dia guyon dengan saya. Yuk, kan kalau ibu, ayo jadi calon bupati besok, saya jadi wakilnya. Inian, saya gitu. Inian apa tuh? Main gitu kan? Apa yo? Saya bilang gitu. Oh mau jadi wakil saya? Itu dulu ya? Ya dulu. Terus, ayo bupati tidak? Kalau sekarang itu belum ada nak jadi bupati. Kalau sekarang ini tidak ada, belum ada niat jadi calon bupati. Saya bilang. Ternyata ya seiring waktu arahnya akhirnya terbawa ke situ. Dan juga macam mana yuk? Adalah kata saya kan. Terus ada juga dari Jambi kemudian memberikan saran cocoklah pasangan dengan Pak Mahdan tuh gitu. Sudah saran-saran juga. Karena dari ya tokoh-tokoh Golkar kan gitu di Jambi. Cocoklah tuh pasangannya. Iyalah. Mungkin sudah melakukan survei dulu, mungkin belum menetapkan itu sebagai calon pendekatan. Atau mungkin ada beberapa referensi pada saat itu yang diberikan tim kepada ibu gitu. Ya, jadi gini. Awalnya sih tidak ada, belum survei. Waktu yang Yamaha pasangan dan Pak Mahdan ini memang sudah ada omongan kecil. Ya kayak beliau kan pada waktu itu yang berani menyatakan diri sebagai wakil kan cuma Pak Mahdan. Yang lain kan semuanya pengen jadi calon bupati. Pak Mahdan ini dia siap menjadi calon wakil. Nah pada waktu itu saya pikir dibilang ibu katanya kan. Gimana yuk gitu dengan saya. Iyalah kalau memang langsung apa ya, langsung oke baik gitu, respon baik gitu, tidak ada yang aneh-aneh. Iya dan kemudian juga dia ini sudah banyak juga diajak berpasangan dengan yang lain untuk jadi calon wakil yang lain. Ya, beliau pun memilihnya tetap saya dan kemudian saya pun juga banyak yang ingin jadi wakil saya. Ya ada beberapa lah kan yang melamar jadi wakil, tapi saya masih kok ya saya itu jatuhnya pilihan saya kepada beliau. Jadi kami memang sama-sama memilih, beliau memilih saya, ya saya juga memilih beliau karena kami sudah 10 tahun itu ya bersama-sama di DPR. Jadi beliau tahu saya dan saya juga tahu beliau dan kami memang berteman, akrab. Ya itu tadi seninya walaupun ketika beda pilihan kandidat pada waktu itu ya kami tetap berteman, tetap akrab. Itu kami tinggalkan ya. Yang namanya rahasia masalah politik ya kami yang pribadi silakan. Jadi gitu. Jadi profesional sebenarnya.